ano kasi Hatika, si ano ka, Pojeh lah. Astagfirullahaladzim, إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقناة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه سمينا مشيخنا ومعلمينا وأستاذنا وخصوصا مصنف هذا الكتاب شيخ حاج محمد صلى الله عليه وسلم سمينا شيخ القادر الجلال شغل من غادر محمد بن بكر سمينا إن الله يعني بجنة يوم ويسر لمن هو علم بالمعصوص يهدم ورحمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال Mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana man lam yaj'alil dalaila ala awliyaihi illa min haythu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihi. Maha suci orang yang tiada menjadikan dalil atas aulianya melainkan daripada sekira-kira dalil atasnya, dan tiada ia menyampaikan kepada mengenali mereka melainkan orang yang dikehendakinya bahwa ia menyampaikan kepadanya Allah. Mengenali Allah dengan pengenalan yang khusus tiadalah dengan dituntut atau diusahai tetapi adalah dengan diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Mengenal Allah nih, karena kita berusaha dulu, karena hanya Allah memberi pengenalan kepada kita. Seperti juga mengenali aulianya, bahkan mengenali mereka aulia itu lebih payah daripada mengenali Allah, karena mereka manusia yang seperti kita juga mengenal wali ini. Maka apabila Allah menghendaki seseorang memberikan kenal kepada walinya supaya ia dapat mengambil manfaat dan hikmah daripadanya, lalu Allah hapuskan sifat-sifat manusianya dan dinampakkannya sifat-sifat yang ketentuan baginya atau keramatnya. Jadi orang yang mengenal wali Allah itu Allah mengetahuinya memberinya. Tetapi Allah tiadakan menzahirkan kewaliannya, melainkan bagi siapa yang dikehendakinya sampai kepada mengenali dia. Banyak orang kada tahu sedin itu wali. Nah, kecuali Allah yang memberitahu itu wali. Ketahuilah aulia Allah itu ada beberapa bagi. Yang pertama, wali yang dizahirkan Allah bagi tiap-tiap orang, zahir walinya. Yang kedua, wali yang tiada dinampakkannya bagi awam, hanya dikenali oleh orang yang seperti dia juga. Tiga, wali yang tiada diketahui oleh makhluk sekaliannya, sehingga malaikat hafazah pun tiada mengetahuinya. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba anka
al-istisrafa ala asraril ibadi. Boleh jadi Allah memperlihatkan engkau atas alamnya yang gaib, dan di dindingnya engkau daripada mengetahui apa yang ada di hati manusia. Alam malakut yang gaib-gaib, yaitu barang yang tiada dilihat oleh manusia, seperti apa yang ada di atas langit atau yang di bawah bumi. Maka setengah manusia dinampakkan Allah kepadanya barang yang ada alam gaib itu, sehingga ia dapat mengetahuinya, tetapi Allah menutupi barang yang di batin manusia daripada yang kebaikan atau yang kejahatan. Alhamdulillah Tuhan menutupi akan keburukan kita, ditutupikan di hati-hati kita nih. Jangan dinampakkan Tuhan. Sehingga ia dapat mengetahuinya, tetapi Allah menutupi barang yang di batin manusia daripada yang kebaikan atau yang kejahatan. Yang demikian itu adalah rahmat, yaitu kasih sayang Allah, tutupi akan Tuhan, dan kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Seandainya kita dibuka akan Tuhan di hati kita, ketahuan orang berisupannya kita lah. Tapi ditutup akan Tuhan, syukur. Seperti kata musannif, man ittala'a ala asraril ibadi wa lam yatakhallaq birrahmati al-ilahiyyati kana itla'uhu fitnata alaihi wa sababan li jarril wabali ilaihi. Siapa-siapa mengetahui atas rahasia hamba sedang dia tiada berperangai dengan kasih sayang, ketahanan kasih sayang nih, niscaya adalah pengetahuannya itu menjadi bala atasnya, dan sebab bagi berlakunya kebinasaan kepadanya. Jika seseorang dapat mengetahui rahasia yang tersimpan di batin manusia, seperti dosa dan keaiban dirinya, maka hendaklah ia menyimpan dan merahasiakan itu supaya jangan dihabar-habarkan kepada orang lain, jangan dikisahkan kejahatannya, kemaksiatannya kepada orang lain. Dan hendaklah berkasih sayang. Jadi orang wali Allah tuh inya melihat di hati orang tuh tahan kada kasih sayangnya, namanya kada kasih sayang, kada tahan menjadi bala. Dan hendaklah berkasih sayang kepada orang yang berdosa itu, dan memaafi orang yang jahil, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ahsin man asaka, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah itu beratnya. Sudah kita menutupi makhluk membuat maksiat, memaafi pula, berarti berbuat baik. Nah kayak saman guru sekompol tuh ada kisah nang saman mulia tuh, diguyai orang, disampeti orang, dipitnah orang, maka orang nama fitnah tadi diberi sidin duit. Orang nama fitnah, nama macam-macamnya di kios tadi diberi sidin duit. Nah itu, oh hati orang tuh kasih sayangnya. Nah, sesuai dengan hadis Nabi. Tahu aja orang memfitnah seorang ya diberi duit gitu. Terima kasih seoleh. Iya. Baru Itu kita kan sampai ke situ. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.
dan mengasihi pula makhluk sekalian seperti muamalah Tuhan terhadap hambanya. Jika ia tiada demikian, kata kawa demikian, niscaya pengetahuannya itu akan membawa kejahatan dan kebinasaan saja kepadanya. Nah, orang kasar tadi. Nah, orang tahu di batin orang. Karena dengan adanya pengetahuan keburukan orang lain itu menambahkan perasaan baik pada dirinya. Nah, itu melihat kejahatan orang lalu seorang merasa baik. Nah, itu. Jadi menambah keburukan kita tadi, jadi beri orang dibuat beri. Perasaan lebih dan sebagainya, maka sendirinya kerusakanlah yang ditemui. Adapun arti berbuat baik atas orang yang berdosa itu, yaitu dengan mendoakannya, semoga ia insaf, nah itu, dan ia insaf dan bertaubat akan segala kesalahan, itu mendoakan. Hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jariyun wa hazzuha fil ta'ati batinun wa hafiyun wa mudawamatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Bagian nafsu pada maksiat itu nampak dan nyata, dan bagiannya pada amal taat itu tersimpan dan samar, dan menghilangkan barang yang samar itu payah mengobatinya. Tiap-tiap pekerjaan maksiat itu karena adalah barang yang diingini oleh nafsu, dan demi tampak, dan dia tampak dan nyata maksiat tadi, seperti berzina, minuman keras, berjudi dan lainnya, itu nampak. Dan pada amal taat itu ada pula barang yang diingini nafsu, ada juga. Dia tidak mudah diketahui melainkan bagi orang yang ahli pandangan batin. Karena amal taat itu pada pandangan zahir sangat bertentangan dengan nafsu. Seperti bersembahyang malam, itu bertentangan dengan nafsu. Yang semestinya nafsu mau tidur. Banyak berpuasa, sedang ia mau berlejat-lejat dengan makan dan minum di siang hari. Dan jika ditilik dengan pandangan batin, amal taat itu masih dapat dimasuki bagian nafsu. Seperti beramal itu supaya dipuji oleh manusia, atau menuntut derajat dalam maqam dan sebagainya. Maka bagi ahli pandangan batin, manakala mereka akan mengerjakan amal kebaikan, lebih dahulu mereka memperhatikan apakah yang mendorong beramal itu dari hati yang ikhlas atau karena kehendak nafsunya saja. Jika sekiranya dari keinginan nafsunya saja, mereka tidak mengerjakannya. Aku ini karena nafsu kah? Karena ikhlas kah? Lamunnya karena nafsu jadi, lamunnya ikhlas nanya. Tapi jar guru lamunnya itu di sini biar aja dulu. Karena nafsu kah Bapak? Karena penghabisannya hilang aja gininya. Biar aja karena nafsu dulu, karena ria, karena bapak, biar aja dulu. Karena sudah kalawasannya kena hilang solangan, nang dorongan karena nafsu dulu. Rubbama wallahu a'lam. Nah, foto. Jam 8. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Geser. Palen, geser sini. Iya kena ampun dulu ini. Shiratal ladzina an'amta alaihim.
ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين Amin. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيدنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم